Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang politik ya, politik dalam negeri yang terjadi baru-baru ini. Politik yang suasananya semakin panas ya. Kenapa panas ya? Karena banyak manuver ya, banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh para elit politik. Bahkan termasuk Presiden Jokowi sendiri itu apa ya? Banyak persepsi yang mengatakan bahwa presiden tersebut itu juga ikut ambil peran untuk bermanuver di dalam politik ini ya. Pemilu untuk tahun 2024 gitu. Yang pertama adalah yang pertama adalah kita dikejutkan dengan bagaimana Gibran ya, wali kota Solo sekaligus anak dari Presiden Joko Widodo itu dicalonkan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto ya. Berarti pasangan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Gibran ya sebagai calon wakil presidennya gitu ya. Nah, Gibran sendiri itu dideklarasikan sebagai calon wakil presiden oleh Golkar pada malam minggu kemarin. Nah, sekarang kita sedang menunggu bagaimana koalisi Indonesia Maju itu ya, yang terdiri dari Golkar dan sebagainya itu mendaftarkan diri ke KPU ya sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ya. Karena batas waktunya adalah tanggal 25. Kita lihat saja nanti ya kapan yang akan didaftarkan ke KPU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih kita melihat ya. Ini opini secara pribadi saya ya. Bagaimana melihat manuver yang dilakukan oleh Jokowi ya. Kita tahu bahwa Jokowi itu besar, diangkat, difasilitasi oleh PDI Perjuangan ya, di mana ketua umumnya adalah Megawati. Tapi baru-baru ini banyak sekali tensi dari manuver-manuver politik yang terjadi mulai dari misalnya ya, kalau misalnya kita menarik ke belakang mulai dari PSI ya. PSI kan dulu PSI adalah merupakan salah satu partai yang memberikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo kan dulu ya. Tapi pada akhirnya PSI juga keluar dari koalisi tersebut dan beralih ke dukungannya beralih ke Prabowo gitu ya. Kemudian tidak lama setelah itu PSI mengangkat Kaisang Pangarep ya. Kaisang Pangarep itu anak dari Jokowi sendiri sebagai ketua umum. Nah, ini kalau menurut saya pengangkatan Kaisang sebagai ketua umum PSI ini juga cukup problematik ya. Kenapa? Karena dalam partai modern ya, seperti yang pernah saya baca di buku ini ya, manajemen sengketa partai politik. Sebentar, saya ambilkan. Manajemen sengketa partai politik ya, yang ditulis oleh Profesor Yosana Lauli ya. Nah, itu mengatakan untuk kaderisasi sebuah partai itu minimal ada tiga. Nah, ketiga unsur itu tidak dipenuhi. Sebentar, saya biar nggak salah baca. Ketiga unsur tersebut adalah dalam konteks partai politik modern, rekrutmen politik biasanya dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah memengaruhi orang lain agar bersedia masuk menjadi kader partainya. Oke. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap mereka agar menjadi kader-kader yang loyalis dan paham betul mengenai hitam putih sebuah partai gitu ya. Dan yang ketiga, mendistribusikan mereka ke dalam sumber-sumber kekuasaan, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Nah, tapi yang terjadi ketika Kaisang Pangarep itu diangkat menjadi ketua umum, nah ketiga tahapan itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh PSI, meskipun itu tidak memberikan sebuah proses yang ilegal gitu ya, maksudnya sah-sah saja mereka melakukan itu. Tapi layaknya sebuah partai modern ketika melakukan kaderisasi ada 3 hal itu ya. Nah, yang tidak terjadi adalah yang bagian kedua. Dia tidak memberikan kader tersebut itu sebuah kesempatan untuk mempelajari dulu hitam putihnya sebuah partai ya. Tapi dari yang pertama, pendekatan dengan kader, kemudian langsung diangkat menjadi ketua umum partai gitu ya. Artinya ketua umum partai ini berarti didistribusikan langsung terhadap sebuah kekuasaan. Nah, itu yang terjadi seperti itu polemiknya. Setelah PSI beralih dari Ganjar Pranowo atau dari PDIP, koalisinya PDIP ke Gerindra atau pendukung dari Prabowo, kemudian tidak lama mendeklarasikan pengangkatannya terhadap ketua umum ya, dipilihnya Kaisang Pangarep. Lalu terjadi lagi nih ya polemik ya, bagaimana kemarin yang kita saksikan bahwa
MK ya, putusan MK yang awalnya nih ya, awalnya itu tidak membolehkan, maksudnya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden itu kan 40 tahun awalnya. Tapi nah itu putusan itu disampaikan itu. Tapi dalam beberapa jam kemudian putusannya berubah menjadi lunak gitu ya, menjadi lunak. Artinya nggak apa-apa tidak mencapai minimal, maksudnya belum belum tentu 40 tahun gitu, tapi dia punya apa ya, punya pengalaman pernah atau sedang menjabat sebagai penyelenggara negara gitu ya. Putusan itu kemudian menjadi polemik ya, polemik terhadap masyarakat itu. Karena putusan itu kemudian publik atau masyarakat itu jadi apa ya? Jadi berpikir yang negatif gitu ya, berpikir negatif terhadap presiden itu, Presiden Jokowi. Kenapa? Karena putusan itu diasosiasikan oleh masyarakat bahwa putusan itu dikhususkan untuk Gibran ya, Gibran yang digadang-gadang dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu ya. Nah, ternyata tidak lama selang itu kemudian Gibran masuk ke dalam manuver politik itu dan dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Tentu saja pada waktu itu Gibran sekarang umurnya masih sekitar 36-an ya, 36 tahun. Artinya kalau misalnya mengikuti apa ya, mengikuti ketetapan undang-undang yang berlaku sebelumnya 40 tahun, artinya seharusnya Gibran tidak masuk. Tapi karena undang-undangnya itu putusan MK-nya kemudian mengubah putusan tersebut, jadinya Gibran berpotensi masuk dan ternyata benar ya. Gibran dicalonkan dan dideklarasikan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Nah, itu ya beberapa polemik-polemik yang terus terjadi setelah beberapa belakangan ini ya, bahkan sampai sekarang itu. Lalu apa sih yang menjadi pertanyaannya? Ini menurut pribadi saya, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya sedang terjadi apa sih hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP, khususnya Megawati ya. Karena kan bagaimanapun juga Jokowi itu kan sebagai kader ya, kader partai PDI Perjuangan gitu ya. Dan Jokowi melakukan manuver itu. Sebenarnya ada apa hubungan yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan publik ya. Silahkan teman-teman kalau misalnya memiliki pandangan tersendiri tentang itu, tentang hubungan yang terjadi di balik antara Jokowi dan Megawati atau Jokowi dengan PDIP. Karena ini nanti kalau misalnya saya menurut pribadi ya, ini akan ada sesuatu yang unik gitu ya. Tapi itu mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Nah, silahkan coba teman-teman atau netizen yang menonton video ini silahkan berikan komentar kalian apa sebenarnya yang sedang terjadi antara PDIP dengan Jokowi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berikan dukungan kalian agar channel ini semakin berkembang dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.